Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin tanggal 11 Oktober 2021, hari biasa pekan biasa ke-28 menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sudah banyak tanda mukjizat yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus di hadapan mata kepala mereka. Akan tetapi dikisahkan hari ini mereka tetap saja minta tanda dari Tuhan, supaya Tuhan lagi dan lagi melakukan tanda mukjizat. Mereka tidak paham bahwa banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan itu terjadi karena Allah yang Maha Tinggi berkarya dalam diri Yesus, sebab Ia adalah Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara-saudariku, bukankah kita juga seringkali meminta tanda dari Tuhan kita, Yesus Kristus? Kita seringkali bertanya demikian, mana tanda kuasa Tuhan di saat saya sakit, di saat saya susah, di saat saya mengalami ragam macam kesulitan, kemalangan, dan berduka? Mana tanda hadirnya saat kita semua mengalami masalah yang tidak ada ujung pangkalnya? Semakin kita mencari tanda dan mencari kuasa Tuhan, dan seringkali kita juga susah untuk menemukan kuasa Tuhan itu. Akan tetapi saudara-saudariku yang terberkati, bila kita hening sejenak dan merenung dan bertanya diri, apa maunya Tuhan, atau apa sih yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan mengizinkan saya mengalami ragam macam kesusahan, kesulitan yang sedang atau yang pernah kita alami, tentu kita akan mendapatkan makna, di mana di situ juga ada rahmat. Di situ ada juga kuasa Tuhan berkarya di setiap situasi hidup yang pernah dan sedang kita alami. Dan hari ini Tuhan Yesus juga bersabda yang mengarah kepada saya dan juga kepada Anda, di mana tadi Tuhan katakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mengapa dikatakan angkatan yang jahat? Karena mereka menghendaki tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kita ingat kisah Nabi Yunus, di mana hadirnya Yunus di tengah-tengah orang Niniwe ini membawa harapan kepada mereka. Harapannya adalah tiap orang yang mau mengakui dan menyesali dosa-dosanya dan bertobat, maka akan selamat, maka akan dijauhkan dari murka Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, dari kisah Injil yang ditawarkan kepada kita, Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam suasana penuh pengharapan. Selama kita hidup dan kita menikmati kehidupan kita di tengah dunia ini, kita tidak boleh yang namanya kehilangan harapan. Harapan yang mengalir oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Saat melihat pertobatan orang Niniwe, Tuhan pun menaruh belas kasihan kepada mereka. Jika pertobatan seperti itu dimungkinkan, tentu kita pun bisa mengupayakannya. Semoga hari ini kita tumbuh kembali harapan kita
untuk menaruh kepercayaan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan berikan yang terbaik untukmu, untuk kita semua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan pendampingan-Mu di sepanjang hidup kami. Semoga oleh karena dorongan kasih-Mu, kami bisa selalu membarui diri dalam semangat tobat sejati, mengikis kecenderungan jahat dan kebiasaan tidak baik, dan mengarahkan pandangan kami kepada kekudusan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.